Pernahkah kamu merasa seolah seseorang telah menghancurkan jiwamu dengan kata-kata, tindakan, atau ketidakpeduliannya yang dingin dan berat? Bagaimana kamu bisa menemukan kekuatan untuk melangkah maju ketika luka-lukamu tampak mustahil untuk sembuh? Hari ini aku akan menyentuh senar hatimu yang paling sensitif. Aku akan berbagi sebuah kisah yang tidak hanya menunjukkan bagaimana Allah yang Maha Tinggi hadir di tengah kesulitan, tetapi juga bisa menjadi obat penyembuh yang paling dibutuhkan oleh jiwamu yang sesak. Ketahuilah bahwa kata-kata ini hadir di hadapanmu bukan secara kebetulan, melainkan dengan ketetapan ilahi. Jika suatu saat rasa sakit telah mengguncangmu hingga ke dasar, kisah ini akan menunjukkan bagaimana Allah melingkupimu dengan rahmat-Nya untuk mengubah setiap kesulitan dalam hidupmu menjadi hikmah dan kebaikan yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Dengan kehendak Tuhanmu, mungkin kamu sedang berada di sini tepat pada saat kamu membutuhkan kebenaran ini. Karena Dia ingin kamu menyadari bahwa rasa sakitmu bukanlah sebuah akhir, melainkan fondasi dari penaklukan spiritual yang baru dan kuat yang akan dimulai dalam hidupmu. Sebelum melanjutkan, tolong tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, Engkau akan mengubah kesedihanku dan rasa sakitku menjadi kebaikan dan kelapangan yang tiada tara." Dipandang dari perspektif Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi pada kita dengan sia-sia. Di suatu masa, lampau di ganggang sempit Damaskus yang penuh berkah, hiduplah seorang pria bernama Salih. Salih dikenal dengan niat baiknya yang tulus, kasih sayangnya yang tak habis-habisnya, dan selalu menjadi cahaya harapan bagi semua orang di sekitarnya. Meski rumahnya sederhana, itu selalu menjadi tempat berlindung yang hangat bagi mereka yang membutuhkan. Namun kehidupan Damai Salih tiba-tiba terbalik ketika sebuah fitnah yang tidak adil melukainya dalam-dalam. Semuanya terjadi pada hari biasa ketika orang-orang berkumpul di halaman Masjid Agung kota itu. Salih mencoba menjadi penengah antara dua keluarga yang berseteru karena masalah perdagangan. Saat dia berusaha menyelesaikan perselisihan dengan niat murni, secara tak terduga, dia menghadapi tuduhan berat alih-alih ucapan terima kasih. Seorang pria bernama Gafil yang memiliki pengaruh di masyarakat, namun telah terkalahkan oleh kesombongannya, tiba-tiba berdiri dan menunjuk Salih dengan kejam sambil berteriak, "Kamu telah bertindak curang dan tidak jujur kepada teman-teman dan mitra bisnismu sendiri. Dengan hak apa kamu berbicara tentang keadilan dan perdamaian, wahai Salih?" Kata-kata beracun ini bergema seperti guntur di tengah kerumunan. Bisik-bisik menyebar seketika. Mata-mata yang selama ini memandang Salih dengan kepercayaan tiba-tiba menyipit dengan keraguan dan kecaman. Salih ingin membela diri, tetapi suaranya tenggelam di bawah gelombang ketidakpercayaan yang semakin besar. Gafil melanjutkan, "Aku sendiri melihat bagaimana kamu memindahkan apa yang menjadi milik orang lain ke kantongmu secara tidak adil. Sekarang katakan padaku, apakah ini keadilan?" Kata-kata itu seperti belati berkarat yang menancap di dada Salih. Di lubuk hatinya, Salih sangat tahu betapa dia tidak bersalah. Namun benih keraguan sudah ditaburkan di benak kerumunan. Hanya dalam beberapa hari, bahkan teman-teman terdekatnya pun membalikkan punggung padanya. Pintu-pintu yang dulunya terbuka lebar, kini tertutup dan dia dikelilingi oleh gosip-gosip jahat. Di kesunyian rumahnya, Salih berlutut di atas sajadahnya dan berdoa kepada Allah dengan berlinang air mata. "Ya Robbi, Engkau yang paling mengetahui hatiku. Engkau menjadi saksi bahwa aku tidak bersalah. Mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi padaku?" Namun saat itu, langit seperti membisu dan hatinya mulai menanti.
Hari demi hari berlalu menjadi minggu, dan Salih mulai merasa bahwa tempat di mana dia lahir dan besar ini bukan lagi rumahnya. Namun, seperti yang dikatakan Ibnu Arabi, di titik terdalam dari penderitaan gelap tempat nama Jalal Allah bermanifestasi, tiba-tiba manifestasi Jamal mulai menampakkan dirinya. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Suatu malam, ketika Salih meronta dalam air mata di atas sajadahnya, dia terguncang oleh ilham spiritual. Dalam keadaan perenungan mendalam, seolah takdirnya membisikkan dari kedalaman hatinya, "Wahai hati yang berduka, pergilah kumpulkan batu-batu itu dan bangunlah tempat kalwat dan jikir untuk mendisiplinkan dirimu dan berserah kepada yang hak demi ridho Tuhanmu." Pada awalnya, dia tidak sepenuhnya memahami tanda spiritual ini. Namun, iman yang teguh membisikkan bahwa dia harus mematuhinya tanpa syarat. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, dia pergi ke lembah sunyi di dekat tempat tinggalnya dan mulai mengumpulkan batu-batu satu persatu. Pada setiap batu yang dipegangnya, dia teringat pedihnya pandangan meremehkan, kata-kata penolakan yang melukai hatinya, dan kesedihan dari ditinggalkan. Namun saat dia meletakkan batu itu ke tanah, kata-kata ini mengalir dari bibirnya. "Ya Robbi, rasa sakit ini, luka ini, hanya aku serahkan kepadamu." Selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Salih terus mengumpulkan batu-batu dan membangun sudut kepatuhan kecil itu langkah demi langkah. Sudut perenungan yang muncul bukanlah karya yang megah. Namun bagi Salih, setiap batu yang disusun mewakili sebuah langkah menuju penyerahan kepada Allah, sebuah tanda dari rasa sakit murni yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Seiring waktu, sesuatu dalam dirinya berubah dan bertransformasi. Ruhnya yang sebelumnya dipenuhi kekecewaan dan pemberontakan mulai merasakan ketenangan ilahi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Air mata yang mengalir di pipinya bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kelapangan yang hanya bisa dianugerahkan oleh Allah. Ketika dia menyelesaikan tempat perenungan itu, Salih berlutut dan berdoa dengan hati yang tulus dan pecah. "Wahai Tuhanku, semua yang ada padaku hanya milik-Mu. Rasa sakitku, kehormatanku, namaku, dan seluruh masa depanku, aku serahkan kepadamu. Hanya wujudkan ridho dan iradat-Mu atas diriku." Tepat pada saat itu, kedamaian yang agung melingkupi seluruh wujudnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan kegelapan, dia merasakan kedekatan Allah di setiap selnya. Segera setelah penyerahan spiritual yang mendalam ini, hal-hal yang tidak disangka pun mulai terjadi. Suatu hari, sekelompok besar penduduk kota berkumpul di depan rumahnya untuk meminta maaf. Mereka telah menyelidiki kebenaran dan akhirnya mengetahui bahwa semua tuduhan hanyalah kebohongan belaka. Hasad dan iri hati gelap yang menggerogoti hati Gafil telah mendorongnya untuk mencemarkan nama baik Salih. Para tetangga mengakui kesalahan mereka dengan berlinang air mata dan memohon pengampunan. Namun, yang benar-benar mengejutkan semua orang bukanlah permintaan maaf mereka, melainkan jawaban penuh hikmah yang diberikan Salih. Alih-alih terbakar dalam api pembalasan, dia berkata dengan senyum ilahi yang terpancar di wajahnya, "Aku telah lama menyerahkan segalanya. Bahkan rasa sakitku yang terasa tidak tertahankan itu kepada takdir Tuhanku. Bagaimana aku bisa menyimpan kebencian terhadap makhluk, sementara Dia telah memperbaiki hati dan jiwaku seperti ini?" Kata-kata Salih beredar dari mulut ke mulut bagaikan angin, dan pengampunannya yang luar biasa melembutkan banyak hati yang sudah mengeras. Bahkan Gafil pun tampil di hadapan Salih dan tidak sanggup menatap matanya karena malu. Namun Salih dengan ketenangan mendalam
yang ditemukannya di lembah itu menatap wajah Gafil dan berkata, "Rahmat Allah sangat luas. Izinkanlah dia menerangi kegelapan dalam hatimu dengan cahayanya." Sejak hari itu, Salih tidak hanya mendapatkan kembali reputasinya, dia juga menjadi simbol hidup tentang bagaimana Allah bisa mengubah luka-luka yang paling dalam sekalipun menjadi sumber tujuan yang mulia dan penyembuhan yang tiada tara. Wahai saudaraku, kisah Salih ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah mengubah luka-luka paling perih di jiwa kita menjadi alat rahmat dan karunia-Nya. Seperti yang diekspresikan dalam kedalaman tasawuf Ibnu Arabi, ketika kamu menyingkirkan diri dari jalan, yang tersisa hanyalah manifestasi dari yang hak. Kini aku mengundangmu untuk berpaling ke dalam dirimu. Ketika seseorang menghancurkan jiwamu dengan kata-katanya atau tindakan tidak adilnya, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu pun seperti Salih telah menghadapi pengkhianatan yang menggerogotimu dari dalam dan kamu kesulitan merasakan rahmat Allah dalam kegelapan ini. Ada kebenaran yang harus terukir di lubuk hatimu. Allah tidak mengizinkan rasa sakit manapun yang tidak mengandung hikmah dan tujuan yang agung. Dia tidak meninggalkanmu sendirian di tengah badai hanya untuk menyaksikanmu terjatuh. Sebaliknya, dia menggunakan badai itu untuk menjadikanmu saksi dari kekuatan transformatifnya. Ingatlah sabda qudsi ini, aku bersama mereka yang hatinya hancur. Ini bukan sekadar perkataan biasa. Ini adalah kebenaran hidup yang terwujud dalam kehidupan Salih dan menunggu untuk terwujud dalam hidupmu juga. Mungkin hari ini kamu juga sedang menangis, berkata, "Ya Robbi, mengapa ini terjadi padaku? Namun hari ini aku ingin kamu mengubah sudut pandangmu. Tinggalkanlah pertanyaan, mengapa, dan mulai ajukan pertanyaan, untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa Allah menghadirkan ujian ini dalam hidupmu? Bagaimana jiwa dan spiritualitasmu sedang disempurnakan melalui pengalaman berat ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah jaminan yang tak tergoyahkan, bahwa bahkan rasa sakit yang paling mengguncang sekalipun akan diubah oleh Allah untuk kebaikan dan kemajuan spiritualmu. Dalam kisah Salih, setiap batu yang diambilnya dari tanah melambangkan sebuah luka, sebuah kata kejam, sebuah pengkhianatan. Namun alih-alih terus membawa semua batu berat itu di hatinya yang lelah, dia memilih menyerahkannya kepada Rob semesta alam. Dan ketika dia melakukan itu, batu-batu yang dulunya merupakan beban tak tertahankan telah berubah menjadi tempat penyerahan tulus di mana dia bertemu dengan Tuhannya. Kini aku ingin mengetuk pintu hatimu. Batu-batu apa yang kamu bawa di punggungmu hari ini? Luka-luka berdarah apa yang kamu sembunyikan di hatimu? Mungkin kata-kata tajam dari seseorang yang telah melukaimu dalam-dalam. Mungkin sebuah pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaanmu. Atau mungkin beratnya ditolak oleh orang-orang yang padanya kamu menggantungkan semua harapan dan impianmu. Apapun bebanmu, aku mengundangmu untuk melakukan tindakan yang dilakukan Salih. Serahkan beban-beban itu kepada Yang Maha Agung. Jiwa manusia tidak diciptakan untuk menanggung beban-beban berbisa ini sendirian. Para kekasih Allah selalu mengingatkan, larilah kepada Allah, tinggalkan beban-bebanmu kepadanya, agar hatimu lapang. Allah tidak pernah menginginkanmu menjalani pertempuran-pertempuran gelap ini sendirian. Dia ingin kamu meninggalkan semua beban itu di hadapannya, di atas sajadahmu, dan membiarkannya mengubahnya menjadi rahmat ilahi. Apa yang Salih lakukan saat mengampuni mereka yang menghancurkannya bukanlah sekadar tindakan kebaikan.
Itu adalah momen kebebasan spiritual yang sangat mendalam, pembebasan dari belenggu nafsu. Seperti yang ditunjukkan Ibnu Arabi, pengampunan tidak selalu berarti membenarkan orang yang menyakitimu. Justru, pengampunan yang sejati membebaskan si pemaaf dari penjara nafsunya sendiri. Memaafkan adalah kepercayaan yang teguh bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Esa dan mutlak, bahwa Dia sendiri yang dengan keadilan dan kekuatannya yang tak terbatas akan mengambil hakmu. Hari ini aku mengundangmu untuk mengambil langkah iman besar. Tutuplah matamu dengan perlahan dan bukalah hatimu kepada Allah. Serulah Dia, "Ya Robbi, batu-batu yang aku pikul terlalu berat untuk bahuku yang lelah. Hari ini aku menyerahkan semuanya kepada takdir-Mu yang penuh rahmat. Aku menggelar rasa sakitku, kekecewaanku, dan luka-lukaku di hadapan-Mu. Dan aku beriman bahwa Engkau akan mengubahnya dengan hikmah-Mu yang maha tinggi." Jika kamu merasakan penyerahan ini di kedalaman hatimu, segel kata-kata ini di kolom komentar. "Ya Robbi, aku menyerahkan beban-bebanku kepadamu, dan aku percaya pada takdir dan hikmahmu yang sempurna." Jangan pernah lupakan ini. Allah yang maha tinggi tidak pernah menyia-nyiakan satu tetes air mata pun yang kamu curahkan. Betapapun menyakitkan, setiap pengalaman yang kamu jalani digunakan olehnya sebagai perantara untuk mengolahmu, membalut lukamu, dan mendekatkanmu kepada kehendaknya yang sempurna. Inilah inti dari kisah ini. Allah tidak mengharapkan kamu mengingkari rasa sakitmu, namun Dia ingin kamu membawa rasa sakit itu hanya kepadanya dan menyerahkannya agar Dia bisa mengubahnya menjadi sumber cahaya dan penyembuhan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Kabar gembira ilahi dalam ayat ini 5. Kabar gembira ilahi dalam ayat ini adalah mata air rahmat yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Setiap beban di bahumu, setiap air mata yang mengalir, setiap batu yang menancap di hatimu bisa diserahkan kepada rahmatnya yang tak terbatas. Rasa sakit yang dialami manusia, jika diserahkan kepada takdir Allah, menjadi alat terkuat bagi kemajuan spiritual dan transformasi sejati kita. Batu-batu yang digunakan untuk melukainya, di bawah kekuatan Allah yang tak terbatas, berubah menjadi simbol iman yang segar dan harapan yang bangkit kembali. Tepat saat ini, tanyalah pada dirimu sendiri, apa yang sedang kamu lakukan dengan batu-batumu sendiri? Apakah kamu masih terus membawanya di punggungmu? Apakah kamu membiarkan amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang tak berkesudahan itu melelahkanmu dari dalam? Mulailah mempersembahkan setiap saat penuh penderitaan, setiap kekecewaan mendalam, setiap luka yang terukir di jiwamu kepada Allah seperti sebuah permohonan. Seperti api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi taman mawar yang sejuk atas perintah Allah. Allah pun bisa mengambil abu dalam hidupmu dan mengubahnya menjadi keindahan, menghapus duka cita yang dalam dan menggantikannya dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Namun agar mukjizat ini bertunas dalam hati kita perlu rela menyerahkan semua kelelahan dan beban kita tanpa syarat kepada kehendaknya. Allah tidak pernah menolak doa-doa tulus yang dipanjatkan dengan air mata. Jika kamu mempersembahkannya dengan hati yang hancur dan iman yang teguh, Dia menerimanya sebagai hadiah yang sangat berharga. Ketika Salih menyelesaikan tempat doanya, dia merasakan ketenangan mendalam yang hanya bisa dianugerahkan oleh Allah. Kedamaian ini bukan kedamaian palsu yang bersumber dari membaiknya keadaan luar. Ini adalah kedamaian sejati yang datang dari menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh kepasrahan, sebuah kedamaian yang melampaui pemahaman akal manusia sendirian. Kini aku juga mengundangmu untuk membawa penyerahan Agung Salih ke dalam hidupmu.
Pikirkan beban-beban yang memberat hatimu saat ini. Persembahkan kepada Allah dalam sebuah momen perenungan dan katakanlah, "Ya Robbi, batu-batu ini terlalu berat bagi hatiku yang lelah. Hari ini aku menyerahkan semuanya kepada pemeliharaanmu yang penuh kasih. Aku beriman bahwa Engkau akan mengubahnya dengan hikmahmu yang maha tinggi." Allah tidak hanya ingin menyembuhkan hatimu yang terluka, Dia juga ingin menjadikan perjalanan penyembuhanmu sebagai perantara untuk menjadi cahaya bagi hati-hati lain yang terluka. Melalui kisahmu, melalui penyerahanmu, orang lain pun akan melihat kasih sayang Allah dan menemukan cahaya harapan di terowongan-terowongan gelap mereka sendiri. Tuliskan dengan penuh keyakinan di kolom komentar, "Ya Robbi, aku menyerahkan batu-batu berat dalam hatiku kepada rahmatmu." Langkah kecil namun penuh kekuatan ini adalah pengesahan kepercayaan suci bahwa Allah selalu bersamamu dan menghendaki kebaikan bagimu, bahkan di saat-saat ketika semuanya tampak gelap gulita. Jangan pernah lupakan ini, saudaraku yang terkasih. Rasa sakitmu bukanlah kalimat terakhir dari kisahmu. Seperti dalam pengalaman Salih, beban-beban yang hari ini tampak seperti gunung yang mustahil bagimu bisa menjadi fondasi terkuat dari takdir agung yang sedang Allah bangun dalam hidupmu. Allah tidak membiarkan hati yang hancur yang berpaling kepadanya tanpa diperbaiki dan tanpa disembuhkan. Ketika Salih memutuskan untuk membuat tanda penyerahan dengan batu-batu itu, dia tidak hanya menemukan penghiburan, dia juga membuka pintu bagi Allah untuk mengubah rasa sakit yang tajam itu menjadi tujuan yang mulia dan hikmah yang tiada tara. Betapapun dalam lukamu tertancap, Dia memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menyembuhkannya dan menjadikan jiwamu lebih murni dari sebelumnya. Namun, agar penyembuhan ilahi ini terwujud, kita pun harus, seperti Salih, mengambil keputusan yang sulit namun membebaskan. Menyerahkan setiap luka, setiap batu pengkhianatan, setiap air mata yang mengalir kepada Yang Maha Pencipta, dan berserah dengan keyakinan bahwa Dia tahu bagaimana menggunakan semuanya dengan cara yang paling sempurna. Musibah yang menimpa manusia, jika disikapi dengan sabar karena Allah, akan mematangkan seseorang. Kesabaran menguji dan mematangkan jiwa. Jiwa yang telah teruji kemudian mencapai harapan yang tak tergoyahkan. Dan harapan ilahi itu tidak pernah mempermalukan atau mengecewakan manusia. Setiap kesulitan yang kita hadapi, jika kita bisa menyerahkannya kepada Allah, akan berubah menjadi benih-benih yang akan berbuah di alam keabadian. Rasa sakit, jika kita bisa melihat kebenarannya, berubah menjadi tanah paling subur, di mana bunga-bunga harapan yang terindah akan mekar. Ketika Salih menyelesaikan tempat penyerahan itu, tindakan iman ini tidak hanya memperbaiki jiwanya sendiri. Ini juga menciptakan guncangan di hati semua orang di sekitarnya yang pernah memunggunginya. Pilihannya untuk melepaskan dendam dan memilih pengampunan menyentuh nurani. Penduduk kota itu mencairkan hati-hati mereka dan menjadi legenda hidup. Inilah tepatnya apa yang ingin Allah lakukan denganmu. Menggunakan proses penyembuhanmu yang menyakitkan untuk menginspirasi orang lain. Menunjukkan kepada mereka melalui kisahmu bahwa Tuhanmu yang mengangkat hidupmu yang hancur bisa juga memperbaiki kehidupan mereka yang porak-poranda. Mereka yang menabur benih doa dengan sabar dan air mata akan pada saatnya menuai dengan kelapangan dan rasa syukur yang ilahi. Setiap tetes air mata yang kamu curahkan di tengah malam, setiap ratapan sunyi yang terlontar dari kedalaman jiwamu adalah benih-benih harapan yang dengan hati-hati Allah tanam untuk memanen kebahagiaan yang besar dalam hidupmu. Pengampunan agung yang ditunjukkan Salih kepada mereka yang menusuknya dari belakang adalah tindakan transformasi spiritual paling besar dan paling kuat.
Memaafkan bukan berarti melegitimasi kezaliman yang dilakukan padamu. Memaafkan berarti melepaskan kebencian yang melelahkan, keluar dari batas-batas nafsu yang sempit, dan menyerahkan hukum kepada Allah, satu-satunya hakim yang maha agung. Ketika kita melakukan ini, kita tidak hanya memaafkan mereka yang menzalimi kita. Yang sesungguhnya kita lakukan adalah menemukan kebebasan dan kelapangan yang tak tertandingi dalam jiwa kita yang lelah. Ingat, batu-batu yang kamu bawa itu tidak bisa menentukan takdirmu. Dalam takdir Allah yang Maha Kuasa, mereka bisa berubah menjadi batu-batu fondasi terkuat dari hikmah agung yang akan dibangun dalam hidupmu. Salih menemukan di lembah itu bahwa rasa sakit berat yang dialaminya sebenarnya bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah anugerah ilahi yang mematangkannya. Kamu pun bisa mengalami kebangkitan agung ini dalam hidupmu sendiri. Seperti bagaimana Nabi yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Saat dizalimi di Taif, alih-alih mendoakan mereka dengan doa yang buruk, beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Kasih sayang ini tidak hanya memberikan anugerah kepada mereka yang melakukan kezaliman. Ini juga menunjukkan kepada kita jalan menuju kebebasan yang sejati dan ilahi. Wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku mengajak kalian untuk mengambil langkah spiritual yang sangat konkret. Temukanlah momen tenang itu. Duduklah di atas sajadahmu, menghadaplah kepada Allah, dan persembahkan dengan hatimu apapun yang membakar jiwamu. Ceritakanlah kata-kata tidak adil yang mengguncangmu, kenangan-kenangan gelap yang menorehkan bekas mendalam di jiwamu. Kemudian berdoalah, "Ya Robbi, inilah beban-beban berat yang tidak bisa aku pikul. Hari ini aku menyerahkan semuanya kepada takdir-Mu yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Aku sungguh-sungguh percaya bahwa mereka akan berubah menjadi berkah bagi hidupku, menjadi cahaya yang akan melayani keagungan nama-Mu." Langkah mendalam yang diambil dengan iman ini adalah seperti membangun tempat penyerahan dalam dirimu sendiri, seperti yang Salih lakukan dengan batu-batu di lembah itu. Nyatakan niat spiritualmu di kolom komentar. "Ya Robbi, hari ini aku membangun tempat penyerahan kepadamu dengan rasa sakit dan air mataku, dan aku mempercayai tujuan sempurna yang telah Engkau gariskan untukku." Ingat bahwa dalam perjalanan penuh jerih payah ini, kalian tidak berjalan sendirian. Di mana ada Allah, di sana selalu ada harapan yang segar dan menghijau. Terakhir, aku memohon kalian untuk berbagi kisah ini dengan seorang saudara atau sahabat yang saat ini sedang bergulat dalam badai hidupnya. Dengan berbagi ini, mungkin kamu sendiri akan menjadi saluran penyembuhan dan harapan yang akan meresap ke dalam dunia gelapnya. Setiap kali kamu menyampaikan firman Allah dan hikmah kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang menanam benih-benih iman yang sangat berharga di hati-hati orang lain dengan tanganmu sendiri. Ukirkanlah kebenaran agung ini di sudut terdalam jiwamu. Bahkan di saat-saat yang tampak paling buntu sekalipun, Allah dengan rahmatnya ada tepat di sisimu. Dia bermaksud mengambil hatimu, beban-beban sebesar gunung di punggungmu, dan setiap tetes air mata yang mengalir untuk membangun hikmah yang sangat menakjubkan dalam hidupmu yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Hanya izinkanlah. Bukalah pintu bagi pengurusan Allah atas dirimu. Relakanlah terhadap kehendak ilahinya, dan bersiaplah untuk menjadi saksi bagaimana cintanya yang tak terbatas mengubah rasa sakitmu yang gelap menjadi kemenangan yang cemerlang dan keselamatan spiritual. Semoga Rabb yang Maha Tinggi memenuhi hatimu dengan kedamaian yang tak tergoyahkan, melangkahkan kakimu dengan kekuatan ilahi, dan memenuhi jiwamu dengan harapan yang tiada tara. Semoga Dia mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya. Terima kasih
dari lubuk hati yang paling dalam karena telah menemani kami sejauh ini. Semoga salam, rahmat, dan berkah Allah senantiasa tercurah atas kalian semua.